Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita belajar, dimohon kepada Ketua KM untuk memimpin berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada berapa orang? Yang pertama siapa? Sipa sakit. Kedua Devina izin. Dan untuk teman kita yang sakit, mari kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit cepat-cepat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Dan kita bersyukur sebagai seorang muridah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti pelajaran dan alhamdulillah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa syukur, mari kita nyanyikan lagu syukur. 1, 2, 3. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita belajar dengan akan mengambil materi yaitu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Namun sebelumnya perlu kita ingat dan diingatkan kepada kalian, pada pelajaran kemarin kita belajar tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Coba kalian lihat di LKS kalian masing-masing kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah pada waktu itu dalam segi keagamaan mereka menyembah berhala. Nah, sebelumnya coba kalian dikarenakan tadi sudah dibagi 3 untuk kerja kelompok dan ibu akan mencoba dulu untuk satu pertanyaan bagi ketiga kelompok tersebut. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 3 nama berhala terkenal yang diyakini oleh bangsa Arab. Sebutkan 3 nama berhala terkenal yang diyakini oleh bangsa Arab jahiliyah. Siapa yang tahu? Silakan. Ya, regu A atau regu Siti Khadijah. Ibu sengaja memberikan nama-nama di dalam regu ini. Yang pertama regu Siti Khadijah, regu A, regu B, regu Siti Aisyah, dan regu C, regu Siti Fatimah. Nah, semoga bisa menjadikan contoh kepada kita. Semoga kalian semua
bisa mendapatkan suami seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik itu di dalam sifatnya atau wataknya, walaupun tidak mungkin, tidak akan bisa, tapi semoga sedikit demi sedikit bisa mengikuti pelajaran atau mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba tadi yang pertama siapa? Anggi. Jawabannya apa, Anggi? Nama berhalanya yaitu Hubal, Lata, dan Uzza. Iya, bagus, 100, yaitu Hubal, Lata, dan Uzza. Dan selanjutnya, coba yang lain, masih ada yang mau jawab? Jelaskan macam-macam tahayul yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah. Siapa? Sopi. Ya, coba jawab, Sopi. 1. Di dalam setiap perut orang ada ular, perasaan lapar timbul karena ular menggigit usia manusia. Ya. 2. Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. 3. Bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kaki. Ya, bagus, 100 untuk jawaban Regu Siti Aisyah. Dan selanjutnya untuk Regu Siti Fatimah. Mengapa bangsa Arab sebelum mengenal Islam dikenal sebagai bangsa jahiliyah? Sebutkan namanya. Kenapa nama saya Islam? Ya. Yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang mengatakan kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah mengetahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah Ya, 100 untuk Regu Siti Fatimah. Terima kasih kepada kalian, kepada Anggi, Sopi, dan Risma yang telah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Dan mari kita kepada pelajaran selanjutnya, yaitu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, strategi dakwah Rasulullah pada waktu itu ada 2 fase. Yang pertama, fase secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua fase secara terang-terangan. Nah, ketika Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Nah, itu jadi Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad bahwa dakwahnya itu dengan secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada waktu Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada 4 orang yang masuk Islam. Nah, disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun itu adalah pelopor pertama yang masuk Islam. Nah, di antara ke-4 orang itu, yang pertama adalah Siti Khadijah sebagai istri Rasulullah. Yang kedua siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu sebagai sepupu Nabi Muhammad dan juga menjadi sebagai menantu Rasulullah karena Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah. Dan yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi dari mulai kecil dan bahkan menjadi mertua Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan yang keempat, dari golongan hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Siti Khadijah, yaitu siapa? Zaid bin Harisah. Jadi ada 4 orang yang mula-mula masuk Islam, atau yang pertama kali masuk Islam, atau juga disebut dengan nama as-sabiqun al-awwalun, pelopor pertama yang masuk Islam. Nah, setelah itu banyak yang lain yang mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, itu di dalam dakwah secara sembunyi. Jadi
Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah itu kepada karib kerabatnya. Maksud karib kerabatnya itu diantaranya adalah keluarganya. Nah, makanya yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah, karena Siti Khadijah adalah sebagai istri Rasulullah dan bahkan menjadi keluarga Rasulullah. Dan selanjutnya yang kedua Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu adalah merupakan sepupu Rasulullah dan bahkan menjadi menantu Rasulullah. Terus yang ketiga Abu Bakar dan yang keempat Zaid bin Harithah. Itu di dalam strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Yang selanjutnya dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Nah, di dalam dakwah Rasulullah secara terang-terangan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, jadi setelah itu langsung turun lagi ayat kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril bahwa Rasulullah dakwahnya harus secara terang-terangan. Nah, di dalam dakwah itu Rasulullah dikarenakan telah mendapatkan wahyu yang mula-mula kan wahyu pertamanya itu adalah turun ketika Rasul berada di Gua Hiro. Apa suratnya di dalam Al-Quran yang merupakan wahyu pertama yang turun kepada Rasul? Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba semua kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Udah. Allamal insana ma lam ya'lam sampai ayat 5. Nah, coba kalian yang mengetahui ilmu tajwid di dalam Iqra. Iqra, di dalam itu hukumannya apa? Qalqalah surah. Jadi Iqra bacalah. Jadi segala sesuatu juga itu harus membaca. Kita belajar harus bisa membaca. Terus lagi kita punya handphone ataupun ada surat, pokoknya ada apa saja di jalan juga. Kalau kita tidak tahu arah tujuan, biasanya hanya harus membaca dulu yang ada di pelang. Nah, itu dari surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1. Nah, kesimpulannya dari dakwah Rasulullah SAW, yaitu dakwahnya dengan secara pertama secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua secara terang-terangan. Nah, Ibu berharap kepada kalian semua dari pembelajaran ini semoga kalian semua bisa mencontoh Rasulullah, mencontoh dari perjuangannya, dari ketakwaannya, dari keimanannya supaya kita bisa memperjuangkan agama Islam. Dan juga kita sebagai muridah MA Al-Munawwar kita bisa istiqomah mencari ilmu, dikarenakan oleh Rasul dianjurkan mencari ilmu itu wajib. Sabda Rasul, thalabul ilmi fardhotun 'ala kulli muslimin wal muslimah. Itu. Jadi kita itu sebagai muridah MA Al-Munawwar wajib mencari ilmu. Itu Ibu berharap kepada kalian semua, semoga kalian semua dijadikan anak yang solehah semuanya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah pembelajaran kita untuk kali ini telah selesai. Dan mari kita semua bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga kalian semua bisa mencontoh
sifat-sifat Rasulullah dan bisa mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.